Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Kembali lagi di segmen busur nih bosku, segmen yang membahas tentang obligasi nih. Di segmen busur kali ini kita akan membahas sebuah surat utang retail nih bosku nih, yang kayak Taylor Swift nih. Soalnya 22. Nah, untuk membahas SR022 kali ini, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Pak Niko nih. Halo Eja, gimana kabar? Alhamdulillah Pak. Pak Niko gimana kabarnya? Kabar baik Eja. Swifties nih ya, Swifties. Yoi. Kali ini kita akan bahas SR022 nih Pak. Nah tapi sebelum itu kita juga ada beberapa isu spesial nih karena mengingat US turun peringkat nih. Nah udah gitu juga katanya downgrade ya. Nah BI Rate juga katanya mungkin bisa terpengaruh nih ya kan. Nah bosku supaya nggak ketinggalan infonya tetap stay tune di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pak Niko, sebelum kita bahas SR022 yang menarik ini nih, nah kita bahas dulu isu-isu hangat soal obligasi juga nih Pak. Betul. Itu penurunan peringkat US nih. Ada apa sih Pak kira-kira sebenarnya? Baik Eja, jadi memang kalau kita lihat Eja, ini adalah salah satu yang mesti diperhatikan dan penyakit udah cukup lama Eja sebetulnya, karena itu kalau tidak salah terakhir tahun 2023 begitu ya, itu Fitch pun juga sudah melakukan hal yang sama. Penurunan peringkat Amerika kan begitu, dari yang triple A menjadi double A plus. Nah kali ini sebetulnya kan ada S&P itu juga lebih dulu, sebetulnya jauh lebih dulu, itu 2011 gitu ya. Yang kedua Fitch 2023. Ini yang membuat kala itu Yellen pun marah-marah sebetulnya, main seenaknya aja menurunkan kan begitu. Tapi memang gitu ya Eja, penurunan peringkat ini menjadi salah satu yang memang selalu diperhatikan oleh pelaku pasar dan investor di seluruh dunia kan begitu, karena ini adalah diukur kemampuan gagal bayarnya kan begitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, Moody's pada akhirnya juga ikut-ikutan untuk menurunkan peringkat Amerika dari triple A menjadi double A plus kan begitu. Nah tentu ini menjadi salah satu perhatian penting Eja. Kenapa? Pada akhirnya penyakit lama itu nomor satu, utang yang udah naujubile tingginya kan begitu. Hampir dengan saat ini itu sudah tercatat 36 triliun US dollar. Bayang nggak tuh Eja? Yang kedua, tidak ada aksi nyata, baik itu dari sisi pemerintah maupun dari sisi Kongres Amerika untuk menyelesaikan nih masalah utang ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, di tengah tingginya hutang, lagi-lagi Donald Trump mengusulkan untuk adanya pengurangan pajak. Kalau pajaknya diturunkan, pendapatannya nggak ada, ujung-ujungnya ngutang lagi. Maksud lo mau minjem duit kan? Akhirnya dengan defisit fiskal Amerika yang sebegitu besar Eja, dan dipastikan gitu ya Eja, bahwa utang jauh naik lebih tinggi daripada perekonomian di Amerika. Mau nggak mau Moody's itu akhirnya memangkas peringkat Amerika. Dan sebelum Moody's umumkan, sebetulnya bulan 2 2025 tahun ini, kantor akuntabilitas pemerintah Amerika sebetulnya juga udah kasih aba-aba. Kalau tidak segera diperbaiki, ini akan menjadi bencana sebetulnya kan begitu. Nah pada akhirnya Moody's, suka atau nggak suka, dia merupakan lembaga pemeringkat terakhir yang menurunkan peringkat Amerika yang memang sudah waktunya diturunkan. Sudah cukup lama sebetulnya kan begitu, tapi pada akhirnya dia punya keberanian untuk memangkas peringkatnya. Dampaknya apa? Tentu saja ketika suatu peringkat itu turun, mau tidak mau resiko gagal bayarnya semakin jauh lebih besar. Dan ketika gagal bayar jauh lebih besar, berarti kompensasinya adalah apa? Harus menaikkan imbal hasilnya, potensi keuntungannya. Kan begitu. Berarti supaya apa? Supaya menarik pelaku pasar dan investor Eja. Begitu. Kabur ya Pak ya? Betul. Can we talk about this? No. How about a discount on restroom tokens? Afraid not. How's about a free glass of water? A dozen free glasses of water. Dan ini juga yang membuat sebetulnya
negara-negara seperti Jepang, Tiongkok itu cukup ketar-ketir. Kenapa? Loh kok bisa ketar-ketir? Karena mereka berdua adalah dua negara yang memiliki obligasi US Treasury terbesar di dunia. Sehingga kalau adanya penurunan peringkat, kenaikan imbal hasil, berarti harganya turun. Gitu aja. Jadi ini tentu menjadi salah satu perhatian pelaku pasar dan investor di seluruh dunia, kan begitu. Tentu ada sisi positifnya Eja, kan gitu. Nanti kita bahas di sini. Nah Pak Niko, nah, kalau saya tebak nih Pak, tadi yang Pak Niko bilang menarik ini, pasti ya dampaknya ke kita dong Pak, betul, apa ya kan? Betul, nah, kira-kira dampaknya apa sih Pak? Betul Eja. Jadi ini salah satu yang cukup menarik karena kalau kita bandingkan dengan kita gitu ya, tentu itu kan jaraknya 8 knots ya Eja ya. Kita itu kan sebetulnya BBB, bukan bintang biasa, bukan Eja. Jadi BBB ke tempatnya AAA, triple A itu jauh sekali, 8 knots menjauh di sana. Tapi dengan adanya Amerika turun, berarti kan jaraknya cuma 7. Ya kan, di 7 knots. Berarti itu artinya apa? Berarti imbal hasil obligasi Indonesia dengan US Treasury berpotensi semakin mengecil jaraknya, spreadnya. Hal ini tentu membuat kita jadi lebih kompetitif. Itu nomor satu. Hey, that's pretty good. Yang kedua, kalau kita bicara utang, memang Indonesia juga utangnya naujubillah banyak juga gitu kan ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan persentase terhadap GDP kita, kita masih jauh lebih baik dibandingkan di Amerika kan gitu. Tapi memang Eja, meskipun Amerika turun peringkat, tetap aja dia tetap digilai. Kenapa? Karena kan satu, mata uangnya adalah US dollar yang memang digunakan dan diperdagangkan di seluruh dunia. Yang kedua, obligasinya merupakan salah satu obligasi yang paling aman lah ya kan begitu. Jadi kami yakin meskipun ada penurunan peringkat, Jepang dan Tiongkok mungkin akan kurangi, tapi tidak banyak. Hanya terbatas saja. Dan juga kita mesti lihat Eja, apalagi dengan adanya penurunan itu tadi, imbal hasil obligasi Amerika yang jangka panjang khususnya yang 30 tahun itu sudah menyentuh 5%, kebayang tuh. Dan untuk yang 10 tahun juga sudah mulai mengalami kenaikan hingga di 4,5% Eja. Itu artinya apa? Berarti mereka harus menawarkan imbal hasil yang jauh lebih menarik untuk menarik pelaku pasar dan investor. Nah, jadi kita tetap sekarang nih punya posisi yang jauh lebih baik kalau kita bandingkan dengan yang dulu sebetulnya. Itu. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Itu yang nomor satu. Yang kedua, kans kita untuk bisa mengalami kenaikan satu tadi imbal hasilnya kita spreadnya bisa berpotensi jauh lebih kecil. Itu yang nomor satu. Yang kedua, bicara bunga kita jauh lebih besar sebetulnya sehingga mampu bisa menarik lah ya, memberikan daya tarik yang jauh lebih besar khususnya bagi investor asing untuk bisa masuk lagi ke dalam pasar Indonesia. Begitu Eja. I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better. Oke Pak Niko, jadi kita udah tahu ya dampaknya untuk Indonesia apa. Nah betul. sekarang dengar-dengar juga BI rate bisa berpengaruh juga nih Pak. Nah kira-kira kenapa nih pengaruhnya? Nah jadi memang kalau kita perhatikan sebetulnya situasi dan kondisi saat ini kan sudah jauh lebih tenang sebetulnya, stabil lah ibarat katanya begitu. Satu, kalau kita perhatikan capital inflow juga mulai kembali mengalir khususnya ke dalam pasar saham, begitupun juga dengan pasar obligasi yang memang kalau kita perhatikan sudah cukup menguat nih Eja, dari 7,2 7,3 sekarang berada di 6,85 sampai dengan 6,95. Tentu ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik sebetulnya. Satu itu. Yang kedua, memang kalau kita perhatikan situasi dan kondisi yang ada saat ini tidak seperti katakanlah sebulan atau 2 bulan yang lalu yang gegap gempita akibat tarif resiprokal dari Donald Trump. Nah, memang Eja, kalau kita lihat sebetulnya hal ini yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia. Untuk apa? Untuk mulai mengeluarkan lagi keberanian sama seperti di awal tahun untuk memangkas tingkat suku bunganya. Karena kalau kita lihat nih Eja, sebetulnya sampai dengan saat ini kan konsumsi ada, daya beli ada, tapi sepertinya masih lemah dan tertahan gitu Eja. Dibutuhkanlah stimulus melalui kebijakan moneter, salah satunya dengan melakukan pemangkasan tingkat suku bunga Eja.
金がないよ。Memang kalau kita perhatikan sebetulnya jarak normal antara BI rate dengan the Fed itu kan saat ini masih di 1,25%. Kalau Eja ingat biasanya kalau kita syuting video gitu ya Eja, kita tuh lihat bahwa jaraknya masih aman, tapi mungkin tidak akan dilakukan dalam jangka waktu yang dekat. Nah, saat ini boleh dibilang sudah hampir 5 sampai dengan 6 bulan Eja gitu ya, bahwa Bank Indonesia mungkin sudah mulai berani untuk melakukan posisi baru sebetulnya. Take action. Betul, dan tidak ada salahnya untuk dipangkas 25 basis sehingga jaraknya menjadi 1%. Nah, kalaupun memang dipangkas, ada kemungkinan juga The Fed itu akan pangkas tingkat suku bunganya antara bulan Juni atau Juli. Tapi kami melihat Juni itu berpotensi dipangkas 25 basis, diikuti dengan di bulan September nanti sebanyak 25 basis dengan catatan situasi dan kondisi mendukung Eja. Tapi kalaupun The Fed nggak pangkas dengan jarak 1% dan peringkat Amerika yang turun, kami pikir masih cukup worth it bagi kita untuk menurunkan tingkat suku bunga sebanyak 25 basis untuk mendorong perekonomian menjadi lebih giat lagi, mengakselerasinya lebih cepat lagi gitu Eja. Ini masih aji mumpung ya, masih ada momennya. Biasa nih BI rate buat turun nih. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Oke Pak Niko, sekarang kita bahas inti videonya nih Pak. Setelah melihat keadaan-keadaan ini, globalnya. Nah, sekarang kita bahas SR022-nya. Kira-kira ini sebenarnya menarik nggak Pak di tengah keadaan yang seperti ini gitu? Dan kira-kira kuponnya berapa, netnya berapa? Siap Eja. Jadi memang Eja, kalau kita lihat sebetulnya situasi dan kondisi seperti sekarang ini, lagi-lagi Sukri ini keluar. Sukri 22 kan gitu Eja ya. Nah, Sukri ini merupakan salah satu obligasi retail sebetulnya yang cukup menarik. Kenapa? Karena lagi-lagi dia merupakan salah satu kupon tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kan begitu Eja, itu nomor 1. I gotta tell you, it was perfect. Yang nomor kedua adalah dia bisa diperdagangkan, kan begitu. Jadi sama seperti dengan ori. Tapi sayangnya kalau kita bandingkan dengan ori, bunganya jauh lebih kecil aja. Nanti kita bahas habis ini ya. Nah, itu yang kedua. Lalu juga kita mesti lihat aja. Yang ketiga adalah sampai dengan saat ini Sukri itu merupakan salah satu obligasi sukuk lah ya, kan Eja, dan bisa diperdagangkan. Yang 3 sama dengan yang 5 tahun. Untuk yang 3 tahun bunganya berada di 6,45%. Untuk yang 5 tahun berada di 6,55%. Nah, 6,4% kalau kita sandingkan jaraknya dengan tingkat suku bunga BI rate saat ini berada di 5,75, itu diambil 70 basis point. Untuk yang 5 tahun berada di 80 basis point. Jarak di antara keduanya, antara Sukri dengan BI rate justru berpotensi semakin melebar Eja. Dengan asumsi kalau Bank Indonesia pada pertemuan 21 Mei mendatang besok nih Eja ya, itu menurunkan tingkat suku bunga sebanyak 25 basis point Eja. Semakin terdengar menguntungkan ya kalau dia turun. Betul. Karena kenapa? Karena tingkat deposito juga pasti akan turun, dan kalau kita bicara obligasi akan selalu erat dikait-kaitan dengan deposito. Apalagi pajak 20 kita pajak 10, dan apabila BI rate-nya turun berarti jelas saja Sukri 22 akan terlihat jauh lebih menguntungkan dan jauh lebih menarik. Jadi bagi teman-teman yang punya uang boleh untuk bisa ngambil kesempatan. Nah Pak, tapi kita kan juga harus lihat nih, kalau kita bandingkan dengan obligasi konvensional ini kayak gimana nih Pak kira-kira? Nah Eja, memang sampai dengan saat ini kalau untuk yang 3 tahun memang sebetulnya jauh lebih menguntungkan Sukri, karena untuk imbal hasil obligasi yang 3 tahun aja berada di 6,3 sebetulnya. Nah, yang bisa kita bandingkan itu adalah dengan obligasi yang 5 tahun atau biasanya disebut benchmark obligasi acuan. Kalau imbal hasil obligasi benchmark saat ini itu berada di 6,51% atau di harga 99,9 atau di bawah 100 sebetulnya kan begitu, bukan pinjam dulu 100 lah ya. Oh iya, beda. Pinjam dulu 100.
Nah, kalau kita bandingkan sebetulnya ya mau yang Sukri maupun yang Konven, keduanya sama-sama menguntungkan. Tapi apabila teman-teman mungkin punya uang minimal 1 miliar, akan jauh lebih menguntungkan beli fixed rate 104 atau obligasi konvensional untuk yang 5 tahun. Kalau punya uang 1 miliar. Amin. Kan begitu. Amin. Karena kenapa? Bunganya memang jauh lebih kecil di 6,5 kalau kita bicara Sukri 22 di 6,55 Eja. Tapi secara potensial capital gain, selisih jual beli atau potensi kenaikan itu fixed rate 104 jauh lebih besar ketimbang SR22 Eja. Begitu. Jadi kalau memang punya duitnya 1 miliar, boleh beli fixed rate 104 yang harganya sekarang berada di 99 sampai dengan 100. Tapi kalau teman-teman mungkin punya duitnya baru start dari 1 juta sampai dengan 100 juta, 10 juta, 50 juta gitu ya, dan memang targetnya untuk di buy and hold, kami pikir Sukri 22 ini menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik Eja, kan begitu. Jadi kalau fokusnya di perjualbelikan dan punya dana besar, fixed 104 jawabannya. Tapi kalau teman-teman mau tetap bisa ditransaksikan atau mau di buy and hold dalam jumlah yang di bawah 1 miliar, Sukri 22 kelihatan cukup menarik. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal keadaan market obligasi saat ini dan pembahasan soal SR022 nih bosku. Semoga bisa menjadi insight nih buat nambah-nambah diversifikasi portofolio bosku nih. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Niko yang sudah membahas nih keadaan market dan SR022 secara lengkap. Nah, kita ucapkan terima kasih pada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.